Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auliur Rahman. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan Islam historis. Apa itu pendekatan Islam historis? Pendekatan Islam historis adalah pendekatan yang mempelajari Islam dengan menelusuri dan menganalisis peristiwa serta perkembangan sejarahnya. Pendekatan ini fokus pada bagaimana Islam berkembang dari masa Nabi Muhammad SAW hingga periode-periode berikutnya, termasuk pemerintahan khalifah, masa kerajaan, hingga zaman modern. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana konteks sejarah mempengaruhi interpretasi dan praktik Islam, serta bagaimana ajaran Islam diterapkan dan berkembang dalam berbagai kondisi sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memisahkan antara ajaran inti agama Islam dengan interpretasi budaya atau politik yang mungkin telah berkembang di masa tertentu. Bagaimana tahap dari pendekatan historis? Yang pertama, pengumpulan data sumber sejarah. Mengumpulkan data dari berbagai sumber sejarah seperti Al-Quran, hadis, kitab-kitab klasik, arsip sejarah, sastra, dan manuskrip. Selain itu, sumber-sumber non-Islam yang mencatat interaksi dengan umat Islam juga digunakan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas. 2. Analisis kontekstual. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Hal ini mencakup pemahaman kondisi masyarakat, data pemerintahan, struktur sosial, serta tantangan dan konflik yang ada pada ajaran Islam disampaikan. 3. Periodisasi sejarah Islam. Tahap ini melibatkan pengelompokan sejarah Islam ke dalam periode-periode tertentu, seperti masa Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga zaman modern. Periodisasi membantu memahami karakteristik dan dinamika ajaran Islam dalam setiap periode tersebut. 4. Penafsiran sejarah dan perkembangan ajaran. Tahap ini mencakup analisis bagaimana ajaran Islam diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Di sini peneliti mencoba memahami perbedaan antara ajaran pokok dan interpretasi yang berkembang karena pengaruh lingkungan sejarah tertentu. 5. Evaluasi pengaruh sosial dan politik. Tahap ini memunculkan bagaimana kekuasaan politik, konflik, ekspansi, dan pertemuan budaya mempengaruhi perkembangan ajaran Islam dan praktiknya. Misalnya saja, bagaimana perkembangan mazhab, tasawuf, atau bahkan hukum Islam dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya dan kekuasaan lokal. 6. Rekonstruksi sejarah dan kesimpulan. Tahap terakhir adalah merangkai semua informasi dan analisis untuk membentuk narasi yang lebih utuh dan objektif mengenai perkembangan Islam dari masa ke masa. Di sini, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana sejarah memberikan dampak dan ajaran Islam dan bagaimana ajaran Islam itu sendiri mempengaruhi perkembangan masyarakat. Contoh pendekatan Islam historis. Studi tentang pendekatan hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendekatan historis dapat digunakan untuk meneliti bagaimana hukum Islam berkembang pada masa para khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Misalnya, studi ini bisa melihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menerapkan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan tantangan politik, sosial, dan militer yang mereka hadapi. Hasilnya, peneliti dapat memahami bahwa beberapa keputusan mereka dipengaruhi oleh konteks saat itu. 2. Kajian historis tentang pemikiran Islam pada zaman Abbasiyah. Pendekatan ini diterapkan untuk meneliti perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ketika terjadi kemajuan besar dalam bidang sains, kedokteran, matematika, dan filsafat. Studi sejarah dapat menunjukkan bagaimana para ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mempengaruhi pemikiran Yunani dan Persia dan bagaimana interpretasi Islam mereka berkembang dalam konteks sosial politik tersebut. 3. Penelitian sejarah tasawuf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Tasawuf atau Sufisme mulai berkembang sebagai gerakan spiritual pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Pendekatan Islam historis dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana tasawuf muncul sebagai reaksi terhadap kondisi sosial dan politik pada masa itu, serta bagaimana ajaran dan praktik tasawuf terus berkembang dalam konteks sejarah Islam yang lebih luas. 4. Studi tentang penyebaran Islam di Nusantara. Pendekatan historis
juga diterapkan dalam penelitian tentang penyebaran Islam di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Studi ini bisa melihat bagaimana proses Islamisasi di Nusantara tidak hanya melalui dakwah langsung, tapi juga melalui perdagangan, pernikahan, dan asimilasi budaya. Pendekatan historis membantu untuk memahami bagaimana Islam di Nusantara memiliki ciri khas tersendiri, dipengaruhi oleh budaya lokal dan berbeda dengan Islam di Timur Tengah. 5. Penelitian tentang Perang Salib dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Perang Salib adalah periode penting dalam sejarah Islam dan Kristen, di mana kedua peradaban bertemu dan saling mempengaruhi. Pendekatan histori bisa diterapkan untuk melihat bagaimana Perang Salib mempengaruhi perkembangan militer, politik, dan budaya di dunia Islam, serta memicu reaksi intelektual dan reformasi sosial di wilayah Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.